Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Selamat berjumpa lagi sama aku, Tira. Sesuai yang ada di judul, di video kali ini aku akan ngebahas tentang alur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Maka dari itu, kalau kalian butuh informasi tentang ini, ditonton sampai habis ya. Untuk bisa menjadi bagian dari Poltekkes Bandung, hal yang pertama kalian lakukan adalah mendaftar tentunya. Nah, di Poltekkes Bandung diterapkan sistem pendaftaran online nih teman-teman. Pendaftaran ke Poltekkes sudah dibuka dari tanggal 5 April lalu sampai 28 Juni 2021 nanti. Nah, kalian bisa mendaftar di website pmb.poltekkesos.ac.id. Dan informasi yang aku bagikan bisa kalian dapatkan lebih lengkap di panduan pendaftaran yang ada di website PMB. Kalian bisa download aja nih di sana. Nah, step pendaftaran online ke Poltekkes Bandung tentunya yang pertama kalian mengunjungi website pmb.poltekkesos.ac.id. Kemudian kalian mendaftar sesuai dengan jalur pendaftaran. Nah, di video pertama Tira pernah dibahas nih tentang jalur pendaftaran ke Poltekkes Bandung. Tapi nggak apa-apa, di sini kita bahas lagi sedikit ya. Nah, jadi jalur pendaftaran ke Poltekkes Bandung itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada tugas belajar. Nah, tugas belajar ini yang mendaftar adalah ASN atau pegawai swasta yang dibiayai oleh instansi pengirim. Nah, khusus bagi ASN Kementerian Sosial ada batasan usia nih, yaitu 25 tahun. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Nah, yang mendaftar ini adalah orang-orang yang sekolah atau instansinya bekerja sama dengan Poltekkes Bandung. Lalu yang ketiga ada mandiri. Nah, Tira waktu itu juga termasuk ke jalur pendaftaran yang mandiri, karena jalur mandiri ini yang mendaftar adalah anak-anak SMA. Anak SMA IPA, IPS, ataupun bahasa bisa, dan anak SMK yang berumpun sosial lainnya. Kemudian yang terakhir ada jalur disabilitas nih. Nah, jalur disabilitas ini yang mendaftar adalah penyandang disabilitas netra ataupun disabilitas tubuh yang merupakan lulusan SMA ataupun SMK. Lalu, setelah kalian mendaftar sesuai dengan jalur pendaftaran, step yang ketiga adalah kalian membayar biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini sekitar 250 atau 225 ribu, Tira kurang tahu pasti. Nanti Tira konfirmasi di kolom komentar ya. Nah, metode pembayaran ini bermacam-macam, tapi tentunya ke Bank BNI ya teman-teman. Nah, metode pembayarannya ini antara lain bisa ke ATM BNI-nya langsung, atau bisa pakai mobile banking, bisa ke agen, bisa pakai SMS, atau bisa ke teller. Terus masih banyak lagi, juga bisa pakai OVO nih teman-teman. Nah, setelah kalian membayar biaya pendaftaran, nanti di sana tertera bahwa pembayaran kalian itu telah lunas dan kalian dipersilakan untuk mengisi biodata dan kuesioner. Biodatanya ini ya standar, biodata tentang diri kita, dan nanti ada tentang orang tua. Kemudian isi kuesioner nih. Nah, seingat Tira, kuesionernya ini berisi kalian kenal Poltekkes dari mana, ya hal-hal semacam itulah ya. Nah, pendaftaran online berakhir sampai di situ nih teman-teman. Kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi ujian masuk. Nah, seleksi ujian masuk ini tentunya tertulis, tapi dikarenakan kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk offline, jadi tes ujian masuk ini dilaksanakan secara online. Nah, tes ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2021. Nah, di video pertama Tira, waktu Tira cerita, Tira lupa kasih tahu materi yang diujiankan itu apa aja. Nah, jadi materi yang diujiankan yang pertama tentunya wawasan kebangsaan. Nah, tapi seingat Tira, wawasan kebangsaan ini juga dibagi dua. Jadi ada undang-undang sama ada Pancasila. Terus yang kedua ada pengetahuan umum tentang kesejahteraan sosial. Nah, jadi yang ketiga ada materi bahasa Indonesia sendiri dan materi bahasa Inggris sendiri. Kemudian yang terakhir tentang logika. Nah, logika ini isinya apa? Nah, Tira juga lumayan sering ditanyain. Jadi logika ini seperti logika pada umumnya, seperti TPA pada umumnya, yang isinya ada anonim, ada akronim, terus ada deret, terus ada gambar-gambar, kayak gitulah TPA-nya. Jadi sering-sering latihan aja. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pengumuman hasil nih teman-teman.
Tapi ini baru hasil tes tulis aja ya. Nah, pengumuman ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 dan kalian bisa lihat melalui website poltekesos.ac.id atau kemensos.go.id. Nah, Tira dengar-dengar ada bad news nih teman-teman. Jadi di tahun 2021 ini ternyata penerimaannya nggak sama kayak tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini yang diterima cuma 400 orang teman-teman. Nah, jadi kayaknya pengikisan atau pengurangannya ini bakal ekstrim banget nih teman-teman. Jadi dipersiapkan aja semaksimal mungkin untuk tes tulis ini ya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap wawancara nih teman-teman. Tahap wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2021. Nah, Tira banyak dapat pertanyaan terkait tes wawancara ini. Di tes wawancaranya apa semuanya pakai bahasa Inggris, Kak? Nah, dari hasil Tira ngobrol sama Teh Dewina di video tentang wawancara, nah wawancara ini pakai bahasa Indonesia kok teman-teman, tapi nanti ditanyain terkait bahasa Inggris. Nanti ditanyain, kamu bahasa Inggrisnya pasif atau aktif? Kamu bisa nggak berbicara bahasa Inggris? Kayak gitu. Menurut Tira bahasa Inggris juga penting ya, makanya boleh nih disiapin walaupun sekedar perkenalan diri misalnya. Tapi setidaknya kalian bisa berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah pengumuman hasil wawancara. Pasti ya deg-degan banget. Nah, setelah hasil wawancara keluar, kalian udah beneran nih jadi bagian dari Poltekkes Bandung. Pengumuman hasil wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan setelah pengumuman hasil wawancara? Selanjutnya ada registrasi dong untuk menyatakan secara resmi bahwa kalian menjadi bagian dari Poltekkes Bandung. Registrasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2021. Nggak kerasa ya waktu nerelek cek Sunda mah. Jadi kayak terus-terusan gitu. Nah, setelah registrasi ada apa, Kak? Setelah registrasi nanti kalian ada PPI dan ada Latsar. Tapi karena lagi-lagi kondisi belum memungkinkan untuk offline, tapi kita lihat sih ke depannya kayak gimana. Nah, pada saat ini keputusannya PPI Latsar ini masih online nih teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah, kira-kira segitu nih alur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Jadi diakhiri dengan PPI dan Latsar. Nah, kalau teman-teman kepo nih ada apa sih sebenarnya PPI dan Latsar ini, terus kayak kenapa di-mention terus gitu tapi nggak dijelasin, boleh nih kalau teman-teman mau tahu PPI Latsar itu apa, komen ya di bawah. Nah, nanti Tira bakal ngundang teman-teman lainnya untuk cerita PPI Latsar ini apa sih gitu. Nah, sebelum mengakhiri video ini, Tira mau jawab sedikit pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman, dan ini juga merupakan kendala dalam pendaftaran online. Banyak pertanyaan yang diajukan ke Tira tentang sekolahnya yang tidak terdaftar. Nah, Kak Tira gimana kalau sekolah aku nggak ada di list waktu ngisi pendaftaran? Nah, jalan keluarnya yang pertama kalian bisa coba ngisi nama sekolah kalian dengan tidak disingkat. Misalnya SEMAN, jadi SMA spasi negeri apa, atau bisa juga mungkin yang asalnya SMA negeri kalian persingkat jadi SEMAN gitu. Pokoknya diakalin aja. Nah, tapi kalau belum ketemu juga gimana nih Kak Tira? Nah, bisa jadi emang belum ada yang mendaftar ke Poltekkes Bandung alumni-alumni kalian. Terus kayak gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalian DM Instagram Poltekkes Bandung, terus menyertakan nama sekolah, alamat sekolah, sama nomor sekolah kalau nggak salah. Tapi kayaknya nanti ditanyain lagi sih sama adminnya lebih lengkapnya. Jadi kalau nama sekolah kalian belum ada atau nggak ketemu, kalian bisa langsung DM ke Instagram Poltekkes Bandung aja ya. Oke, jadi segitu aja informasi yang bisa Tira kasih. Semoga sedikit banyaknya menjawab pertanyaan yang sering kalian ajukan, atau kalian boleh ajukan aja pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah Tira bakal jawab semampu Tira. Nah, makasih nih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir videonya. Semoga informasi yang ada di video ini bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like. Kalau ada respon ataupun pertanyaan, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kalian mau lihat Tira selanjutnya, kalian boleh subscribe. Oke, selamat bertemu di video-video selanjutnya.